Asal-usul marga Nasution. Pada zaman dahulu, sebelum adanya penyambungan, Sultan Pulungan, yaitu raja di Huta Bargot yang terletak di seberang sungai Batanggadis, adalah raja yang tidak ada tandingan kebesaran dan kemuliaannya di Mandailing. Maka pada suatu hari, pergilah Sultan Pulungan berburu rusa ke tengah hutan dengan membawa seekor anjing bernama Si Pamutong. Setibanya Sultan Pulungan di tengah hutan, maka terdengarlah anjing Si Pamutong menyala. Mendengar salaan anjing itu, Sultan Pulungan berpikir bahwa dia akan mendapat rusa untuk dibawa pulang. Akan tetapi tiba-tiba dia terkejut, matanya terbeliak karena dia melihat seorang perempuan berlari di bawah pohon beringin. Kemudian Sultan Pulungan memerintahkan pengawal untuk melakukan pemeriksaan ke bawah pohon beringin tersebut. Tiba-tiba pengawalnya terkejut karena melihat seorang anak kecil yang terbaring di atas sebuah batu yang terletak di bawah pohon beringin itu. Ketika diperiksa, ternyata anak itu seorang laki-laki. Kemudian Sultan Pulungan memerintahkan agar anak kecil itu dibawa pulang. Setibanya kembali di Huta Bargot, Sultan Pulungan memerintahkan agar anak itu disusukan dan dipelihara oleh perempuan bernama Si Sawah. Kalau Si Sawah pergi ke sawah, kalau dia pergi ke ladang, atau dia pergi mengambil air, maka diletakkannya lah anak itu di dalam barwar. Istilah barwar ini adalah istilah nama daripada kandang anjing. Oleh karena itu, maka kemudian anak itu disebut dengan sebutan Si Barwar. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa Si Sawah tidak mempunyai air susu, maka disusukannya lah anak itu kepada seekor anjing yang sedang menyusukan anaknya di tempat yang dinamakan barwar. Hal ini mengingatkan kita kepada legenda Remus dan Romulus, pendiri kota Roma yang pada waktu kecilnya menyusu pada serigala. Kurang lebih 4 tahun kemudian, Si Barwar mulai pandai berjalan sendiri. Penduduk di Huta Bargot jadi tercengang melihat anak itu sangat rupawan, wajahnya tampan dan badannya gagah. Tidak ubahnya wajah seorang putra raja. Pada masa itu, Sultan Pulungan sendiri memiliki anak laki-laki yang serupa besarnya dengan Si Barwar. Maka terkadang orang-orang jadi terkecoh. Mereka pikir Si Barwar adalah putra dari Sultan Pulungan. Sehingga terkadang orang-orang menyebut anak itu dengan sebutan yang mulia. Maka tidak enaklah perasaan Sultan Pulungan mendengar sebutan yang mulia tersebut diucapkan kepada Si Barwar. Ia merasa malu karena anak yang dibesarkan di kandang anjing disebut sebagai anak. Karena itu Sultan Pulungan berusaha mencari jalan untuk membunuh Si Barwar tanpa diketahui orang lain. Kebetulan tiang tengah Sopogodang ataupun balai sidang kerajaan sudah lapuk. Sultan Pulungan mengumpulkan para tokoh adat dan pemuka masyarakat untuk memberitahukan bahwa ia hendak mengganti tiang tengah balai sidang tersebut itu. Kemudian tibalah waktunya untuk mengganti tiang balai sidang itu. Disembelihlah kerbau jantan besar di halaman balas godang, dan anak-anak pun ramai melihat upacara penggantian tiang balai sidang itu. Sultan Pulungan dengan diam-diam sudah memerintahkan para tukang agar nantinya pada waktu mereka menjatuhkan tiang ke dalam lubangnya, mereka harus terlebih dahulu menjatuhkan Si Barwar ke dalam lubang tersebut. Ketika para tukang akan menjatuhkan tiang balai sidang ke dalam lubangnya, kebetulan putra Sultan Pulungan melintas di dekat mereka. Para tukang menyangka anak itulah Si Barwar. Mereka segera memanggil anak itu dan kemudian mendorongnya jatuh ke dalam lubang untuk tempat penanaman tiang itu. Setelah itu mereka segera menimpanya dengan tiang tersebut.
Pada waktu tiba saat makan siang, Sultan Pulungan memanggil putranya, tetapi putranya tidak menyahut lagi. Diperintahkannya pengawal mencari putranya, tetapi tidak juga kelihatan. Tidak lama kemudian ketahuanlah bahwa para tukang sudahlah salah penglihatan, karena yang mereka jatuhkan ke dalam lubang bukanlah si Barowat, melainkan putra dari Sultan Pulungan. Mendengar kabar ini, lalu Sultan Pulungan memanggil seluruh Hulu Balang, memerintahkan untuk membunuh si Barowat, karena gara-gara si Barowat dia kehilangan putranya. Lalu seorang perempuan tua yang mendengar putra Sultan Pulungan sudah mati, segera ia berlari ke sungai untuk menemui si Sawa yang sedang mengambil air. Begitu ia bertemu dengan si Sawa, ia pun segera menyuruhnya agar si Sawa cepat-cepat melarikan si Barowat, karena Hulu Balang akan menemukan anak itu, lalu mereka akan membunuhnya. Si Sawa yang pada saat itu sudah merasa si Barowat itu seperti anak kandungnya sendiri. Lalu ia segera pulang, dan kebetulan sekali Hulu Balang belum menemukan si Barowat. Maka si Sawa segera melarikan anak itu ke arah persawahan yang tidak jauh letaknya dari Huta Bargot. Tidak lama kemudian tampaklah oleh si Sawa banyak sekali datang mengejar mereka. Melihat keadaan itu, ia segera membawa si Barowat bersembunyi ke bawah sebuah dangau sawah yang atapnya sudah tinggal rangka saja. Hulu Balang bergegas mengejarnya ke tempat itu, tetapi ketika mereka sudah hampir sampai ke dangau, seekor burung balam yang bertengger di atap tiba-tiba berbunyi. Mendengar burung itu berbunyi, maka salah seorang dari Hulu Balang itu berkata, "Apalah gunanya kita periksa lagi ke bawah dangau itu? Cobalah kalian lihat, atapnya hanya tinggal rangka saja. Kalau sekiranya ada orang di bawah dangau itu, tentu burung balam itu tidak akan hinggap dan berbunyi di atas atap itu." Akhirnya mereka tidak lagi memeriksa ke bawah dangau itu, tetapi meninggalkannya. Sesudah agak jauh, mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka sudah berlaku bodoh. Tadinya mereka sudah dekat sekali dengan dangau itu, tetapi tidak mereka periksa. Kemudian mereka memutuskan untuk segera kembali memeriksa dangau itu. Ketika si Sawa melihat Hulu Balang itu datang kembali, ia segera berlari sekuat tenaga menuju sungai Batanggadis yang tidak jauh letaknya dari tempat itu. Setibanya di tepi sungai, ia terjerembab karena terlelah berlari. Dia berpikir bahwa ia dan si Barowat pasti segera mati di tangan Hulu Balang. Karena sungai yang terletak di hadapannya sedang banjir dan tidak mungkin dapat diseberangi. Sementara itu, rombongan Hulu Balang semakin dekat